Jadi di sini akan saya jelaskan halaman 132 mengenai daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi PT Sukus tahun 2018. Yang pertama, jurnalnya pada di sebelah debit itu ada penjualan, kemudian ada PPN keluaran di sebelah debit dengan jumlah penjualan yaitu 10 juta rupiah dan PPN keluaran 1 juta rupiah. Kemudian di sebelah kredit ada piutang usaha 11 juta rupiah. Jurnal ini jurnal koreksi atas salah syarat PT Krakatau. Kemudian kedua, jurnal koreksi atas salah syarat PT Usaha Lancar. Di sebelah debit ada penjualan dengan jumlah 22 juta. Kemudian di sebelah kredit ada piutang usaha dengan jumlah 22 juta. Kemudian di sebelah debit lagi ada piutang usaha dan di sebelah kredit ada penjualan dengan jumlah 220 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada jurnal koreksi penjualan PT Sejahtera batal kirim ke gudang. Pada di sebelah debit ada penjualan dengan jumlah 20 juta, kemudian ada PPN keluaran dengan jumlah 2 juta, kemudian piutang usaha di sebelah kredit dengan jumlah 22 juta. Kemudian ada jurnal koreksi salah syarat pelunasan PT Zebra Utama seharusnya PT Lestari. Pada sebelah debit piutang usaha dan sebelah kredit kas dengan jumlah 15 juta. Kemudian ada jurnal koreksi salah syarat pelunasan PT Zebra Utama seharusnya PT Lestari juga. Pada sebelah debit ada kas, kemudian di sebelah kredit ada piutang usaha dengan jumlah 15 juta. Yang keenam, jurnal koreksi atas piutang PT Orientasi yang tak tertagih. Sebelah debit ada kerugian piutang, sebelah kredit ada piutang usaha dengan jumlah 11 juta. Kemudian ada jurnal koreksi piutang PT yang sudah dibayar dan dibawa kabur oleh sales. Di sebelah debit ada kerugian piutang, kemudian di sebelah kredit ada piutang usaha dengan jumlah 15 juta. Kemudian yang kedelapan ada jurnal koreksi atas vouching PT Krakatau. Di sebelah debit ada penjualan dan PPN keluaran, penjualan dengan jumlah 20 juta dan PPN keluaran dengan jumlah 2 juta. Dan di sebelah kredit ada piutang usaha dengan jumlah 22 juta. Kemudian ada jurnal koreksi atas batal kirim ke gudang PT Sejahtera. Di sebelah debit ada penjualan dan di sebelah kredit ada piutang usaha dengan jumlah 22 juta. Kemudian ada jurnal koreksi kesalahan catat PT Usaha Lancar. Di sebelah debit ada piutang usaha dan di sebelah kredit ada penjualan dengan jumlah 125 juta. Yang ke-11 ada barang jadi Rukofin SP500 yang dititipkan konsinyasi PT Unicorn. Di sebelah debit ada barang konsinyasi, kemudian di sebelah kredit ada barang jadi Rukofin SP500 dengan jumlah 31.820.000. Kemudian ada barang jadi Rukofin SP 1000 belum dicatat sebagai sampel promosi. Di sebelah debit ada beban promosi, kemudian ada PPN keluaran, beban promosi 17.501.000 rupiah dan PPN keluaran 1.591.000 rupiah. Sebelah kredit ada barang jadi Rukofin SP 1000 dengan jumlah 15.910.000 rupiah. Kemudian ada pencatatan beban upah. Di sebelah debit ada beban upah dan di sebelah kredit ada utang upah dengan jumlah 15 juta. Kemudian ada pembebasan upah ke barang dalam proses. Di sebelah debit ada barang dalam proses BP 377, kemudian di sebelah kredit ada beban upah dengan jumlah 15 juta rupiah. Selanjutnya pembebanan upah ke tenaga kerja langsung. Di sebelah debit itu ada tenaga kerja langsung, kemudian di sebelah kredit ada persediaan dalam proses akhir dengan jumlah 15 juta. Kemudian ada pembayaran upah, di sebelah debit ada utang upah dan di sebelah kredit ada kas dengan jumlah 15 juta. Kemudian ada biaya produk jurnal koreksi bahan baku polifilin yang dicuri. Di sebelah debit ada biaya produksi langsung, kemudian di sebelah kredit ada persediaan bahan baku dengan jumlah 1.350.000 rupiah. Kemudian ada koreksi bahan baku PS yang belum dicatat. Di
sebelah debit ada persediaan bahan baku dengan jumlah 8 juta, PPN keluaran dengan jumlah 800.000. Di sebelah kredit ada utang dagang dengan jumlah 8.800.000 rupiah. Kemudian ada koreksi persediaan akhir yang terlalu rendah. Di sebelah debit ada pembelian dan sebelah kredit ada persediaan bahan baku dengan jumlah 8 juta. Kemudian ada bahan pembantu tidak dapat dipakai karena terendam banjir. Sebelah debit ada beban produksi tidak langsung. Sebelah kredit ada persediaan bahan pembantu dengan jumlah 11 juta. Kemudian ada koreksi selisih syarat penerimaan piutang PT Pekat. Di sebelah debit ada utang usaha dan sebelah kredit ada kas dengan jumlah Rp990.000. Kemudian ada pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Pada sebelah debit ada persediaan bahan baku PS dengan jumlah 8 juta. Kemudian ada PPN masukan dengan jumlah Rp800.000. Dan sebelah kredit ada utang usaha dengan jumlah Rp8.800.000. Kemudian adanya giro yang belum di-clearing PT Elang. Sebelah debit ada persediaan dan sebelah kredit ada utang usaha dengan jumlah Rp2 juta. Kemudian ada pembayaran biaya administrasi bank. Sebelah debit ada biaya administrasi bank, kemudian sebelah kredit ada kas dan kas bank CAB dengan jumlah Rp25.000. Kemudian ada jasa giro bulan Desember 2018. Pada sebelah debit ada kas bank CAB, sebelah kredit ada pendapatan bunga dengan jumlah Rp156.500. Kemudian ada koreksi penerimaan piutang PT Lestari belum dicatat dan dilengkapi dengan di sebelah debit ada kas bank CAB, sebelah kredit ada piutang usaha dengan jumlah Rp10.600.000. Kemudian ada koreksi kesalahan catatan pembayaran utang PT Pekat. Sebelah debit ada utang usaha, kemudian sebelah kredit ada kas bank CAB dengan jumlah Rp2.700.000. Kemudian ada koreksi setoran clearing Ref 2363390. Di sebelah debit ada kas bank Lopo, kemudian ada piutang usaha, sebelah kredit dengan jumlah Rp3.750.000. Kemudian jasa giro bulan Desember 2018, sebelah debit ada kas bank Lopo, kemudian sebelah kredit ada pendapatan bunga dengan jumlah Rp75.226. Kemudian ada pendapatan biaya cek giro, di sebelah debit ada biaya cek giro, kemudian sebelah kredit ada kas bank Lopo dengan jumlah Rp18.000. Lalu ada pendapatan biaya administrasi bank, sebelah debit ada biaya administrasi, kemudian di sebelah kredit ada kas bank Lopo dengan jumlah Rp5.000. Kemudian ada utang usaha di sebelah debit dan ada kas bank Lopo di sebelah kredit dengan jumlah Rp3.350.000. Yang ke-33 ada jurnal koreksi untuk beban sewa muka di Jakarta. Sebelah debit ada beban sewa, kemudian sebelah kredit ada sewa dibayar di muka dengan jumlah 5 juta. Kemudian ada jurnal koreksi untuk beban sewa muka di Mangga 2. Sebelah debit ada beban sewa, kemudian di sebelah kredit ada sewa dibayar di muka dengan jumlah Rp1.666.666. Kemudian di asuransi prajurit dan peralatan Rp300.000. Beban asuransi kendaraan bermotor Rp1.250.000. Beban asuransi persediaan Rp5.400.000. Kemudian di sebelah kredit ada asuransi dibayar di muka sejumlah Rp10.700.000. Rp10.700.000. Kemudian ada jurnal koreksi mencatat PPh pasal 4 ayat 2 sewa muka di Jakarta. Di sebelah debit ada PPN masukan dan di sebelah kredit ada utang PPh pasal 4 ayat 2 dengan jumlah Rp2.500.000. Jurnal koreksi mencatat PPh pasal 4 ayat 2 sewa dibayar di muka di Mangga 2. Di sebelah debit ada PPh masukan dan ke sebelah kredit ada utang PPh pasal 4 ayat 2 dengan jumlah 2 juta. Kemudian ada koreksi untuk pembayaran dividen 8 Januari 2019 PT PO. Sebelah debit ada kas bank, kemudian di sebelah kredit ada pendapatan dividen dengan jumlah 1 juta. Kemudian ada koreksi atas pembagian laba investasi. Di sebelah debit ada investasi saham PT Piklet. Kemudian di sebelah kredit ada pendapatan laba investasi dengan jumlah 30 juta. Kemudian ada koreksi pembayaran dividen PT Piklet. Di sebelah debit ada kas bank, kemudian di sebelah kredit ada investasi saham PT Piklet dengan jumlah Rp4.800.000.
Kemudian ada reklasifikasi pencatatan pembelian gedung sebagai investasi. Sebelah debit ada gedung dan kredit investasi saham dengan jumlah Rp22.500.000. Kemudian ada beban jurnal koreksi pembayaran BBP saham 2018. Sebelah debit ada beban lain-lain dan sebelah kredit ada bangunan dan prasarana dengan jumlah Rp100 juta. Yang ke-43 ada jurnal pembayaran PPN. Pada sebelah debit ada bangunan dan prasarana. Sebelah kredit ada utang PPN dengan jumlah Rp30 juta. Kemudian ada jurnal pencatatan penukaran kendaraan. Sebelah debit ada kendaraan bermotor dengan jumlah Rp59.371.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan bermotor 16 juta. Rugi atas penjualan aset tetap Rp4.629.000. Sebelah kredit ada kendaraan bermotor Rp80 juta. Kemudian yang ke-45 ada pencatatan kendaraan ke aset tetap sewa pembiayaan. Sebelah debit ada aset tetap sewa pembiayaan jangka panjang dan sebelah kredit ada kendaraan bermotor dengan jumlah 160 juta. Kemudian yang ke-46 ada jurnal koreksi pembayaran utang sewa pembiayaan dan bunga. Sebelah debit ada utang sewa pembayaran jangka panjang dengan jumlah Rp18.654.081. Kemudian pada yang nomor 47 jurnal koreksi pencatatan peralatan kantor. Sebelah debit ada peralatan kantor dan kredit ada beban lain-lain dengan jumlah Rp9.890.000. Kemudian ada jurnal koreksi penjualan komputer Wirnas atau peralatan kantor. Sebelah debit ada laba penjualan aset tetap dengan jumlah Rp400.000 dan ada akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan jumlah Rp1.600.000. Sebelah kredit ada peralatan kantor dengan jumlah Rp2 juta. Jurnal koreksi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Sebelah debit ada penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Sebelah kredit ada akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan dengan jumlah Rp22.3.167. Kemudian ada jurnal koreksi atas penyusutan aset tetap 2018. Sebelah debit ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana dengan jumlah Rp67.250.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan bermotor Rp176.181.600. Akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp16.089.200. Kemudian sebelah kredit ada penyusutan dengan jumlah Rp259.520.800. Kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek. Sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang. Kemudian sebelah kredit ada utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan jumlah Rp64 juta. Kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke jangka pendek. Sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang. Sebelah kredit ada utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan jumlah Rp20.480.000. Kemudian ada jurnal koreksi pembiayaan aset tetap sewa pembiayaan. Pada sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang dan kemudian ada beban bunga utang sewa pembiayaan jangka panjang dengan jumlah Rp18.654.000. Beban sewa Rp9.327.000. Sebelah kredit ada aset tetap sewa pembiayaan dengan jumlah Rp27.981.000. Kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek. Pada sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang dan ada utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan jumlah Rp64 juta. Kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek. Sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang. Kemudian sebelah kredit ada utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan jumlah Rp20.454.000 dan beban sewa Rp9.327.000. Sebelah kredit ada aset tetap sewa pembiayaan dengan jumlah Rp27.981. Kemudian pada yang nomor 47 jurnal koreksi pencatatan peralatan kantor. Sebelah debit ada peralatan kantor dan kredit ada beban lain-lain dengan jumlah Rp9.890.000. Kemudian ada jurnal koreksi penjualan komputer Wirnas atau peralatan kantor. Sebelah debit ada laba penjualan aset tetap dengan jumlah Rp400.000 dan ada akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan jumlah Rp1.600.000. Sebelah kredit ada peralatan kantor dengan jumlah Rp2 juta.
Jurnal koreksi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Sebelah debit ada penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Sebelah kredit ada penyusutan akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan dengan jumlah Rp22.3.167. Kemudian ada jurnal koreksi atas penyusutan aset tetap 2018. Sebelah debit ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana dengan jumlah Rp62.250.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan bermotor Rp176.181.600. Akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp16.089.200. Kemudian sebelah kredit ada penyusutan dengan jumlah Rp259.520.800. Kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek. Sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang, kemudian sebelah kredit ada utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan jumlah 64 juta. Kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke jangka pendek. Sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang, sebelah kredit ada utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan jumlah Rp20.480.000. Kemudian ada jurnal koreksi pembiayaan aset tetap sewa pembiayaan. Pada sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang dan kemudian ada beban bunga utang sewa pembiayaan jangka panjang dengan jumlah Rp18.654.000. Beban sewa Rp9.327.000. Sebelah kredit ada aset tetap sewa pembiayaan dengan jumlah Rp27.981.000. Kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek. Pada sebelah debit ada utang sewa pembiayaan jangka panjang dan ada utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan jumlah Rp64 juta. Kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek. Sebelah utang sewa pembiayaan jangka panjang. Kemudian sebelah kredit ada utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan jumlah Rp20.480.000. Lalu yang ke-56 ada jurnal koreksi beban lain-lain penjualan. Sebelah debit ada beban lain-lain, kemudian sebelah kredit ada perjalanan dan akomodasi dengan jumlah 60 juta. Kemudian ada jurnal koreksi pembelian telepon genggam untuk bisnis. Sebelah debit ada representasi dan jamuan, kemudian sebelah kredit ada perlengkapan kantor dengan jumlah Rp4.500.000. Kemudian ada jurnal koreksi atas penjualan kardus bekas. Sebelah debit ada representasi dan jamuan, kemudian sebelah kredit ada pendapatan lain-lain dengan jumlah 20 juta. Kemudian yang ke-59 ada jurnal koreksi pembayaran rumah sakit 2018. Sebelah debit ada kesejahteraan karyawan, sebelah kredit ada panglopo dengan jumlah Rp90 juta. Kemudian ada jurnal koreksi untuk pencatatan PPh pasal 21 Januari sampai November yang di store. Sebelah debit ada utang pajak PPh pasal 21 dan sebelah kredit ada kas dengan jumlah Rp19.877.000. Kemudian ada jurnal koreksi PPh pasal 21 yang belum di store bulan Desember. Sebelah debit ada beban lain-lain, kemudian sebelah kredit ada utang pajak PPh pasal 21 dengan jumlah Rp1.423.250. Kemudian ada jurnal koreksi atas kelebihan perhitungan PPh pasal 21. Sebelah debit ada utang pajak PPh pasal 21, kemudian sebelah kredit ada beban lain-lain dengan jumlah Rp7.290.000. Kemudian ada jurnal koreksi atas PPh pasal 23 jasa akuntansi. Sebelah debit ada beban lain-lain, kemudian sebelah kredit ada utang pajak PPh pasal 23 dengan jumlah Rp400.000. Perkenalkan, saya Farisa Amiatun NIM B200-180-220. Di sini saya akan menjelaskan schedule prosedur penelaahan analitis neraca halaman 133. Dari tabel tersebut, kolom keterangan berisi aset, kemudian WPREF, per audit tahun 2017, per audit tahun 2018, dan kenaikan atau penurunan. Untuk aset lancar, kas dan setara kas diperoleh dari modul 4 halaman 82.
dari peraudit tahun 2017 senilai Rp67.695.350 dan peraudit tahun 2018 senilai Rp75.184.050 mengalami kenaikan senilai Rp7.488.700. Kenaikan atau penurunan tersebut didapatkan dari peraudit 31 Desember tahun 2018 dikurangi peraudit 31 Desember tahun 2017. Untuk presentasenya diperoleh dari selisih kenaikan atau penurunan tersebut dibagi dengan peraudit tahun 2017 dikali 100. Persentase kas dan setara kas senilai 11%. Untuk investasi jangka pendek diperoleh dari modul 4 halaman 92 dengan peraudit tahun 2018 yaitu Rp1.715.500.000 mengalami kenaikan senilai Rp515.500.000 dengan persentase senilai 42,96%. Untuk piutang usaha, peraudit tahun 2018 diperoleh dari modul 2 halaman 23 dengan kenaikan senilai Rp3.630.150.942 dengan persentase 42%. Untuk piutang lain-lain, peraudit tahun 2018 diperoleh dari modul 2 halaman 21 senilai Rp85 juta dengan kenaikan Rp20 juta untuk presentasinya senilai 30,77%. Untuk peraudit persediaan tahun 2018 diperoleh dari modul 3 halaman 48 senilai Rp2.459.458.700 mengalami kenaikan Rp881.291.670 dengan persentase 48,74%. Untuk peraudit tahun 2018 dari beban dibayar di muka diperoleh dari modul 5 halaman 100 senilai Rp53.333 mengalami kenaikan Rp33.333 dengan presentasenya senilai 35,08%. Total aset per audit tahun 2017 Rp11.684.784.678. Untuk total aset lancar per audit tahun 2018 yaitu Rp16.747.249.323 mengalami kenaikan senilai Rp5.464.645. Persentasenya yaitu 43,40%. Untuk investasi pada entitas asosiasi, per audit tahun 2017 tidak ada. Per audit tahun 2018 didapatkan dari modul 6 halaman 105, yaitu Rp425.200.000. Mengalami kenaikan Rp425.200.000. Untuk aset tetap, harga perolehan per audit tahun 2018 diperoleh dari modul 7 halaman 114 senilai Rp6.799.069.000 mengalami kenaikan senilai Rp2.395.399.000 dengan persentase 54,40%. Untuk akumulasi penyusutan per audit tahun 2018 didapatkan dari modul 7 halaman 114
senilai 781.542.167 mengalami kenaikan 309.074.167, maka presentasenya yaitu 65,42%. Dengan nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Per audit tahun 2017 3.931.202.000. Untuk per audit tahun 2018 yaitu 6.017.526.833 dengan kenaikan 2.086.324.833 rupiah. Presentasenya 53,07%. Aset lainnya per audit tahun 2017 386.573.000 rupiah. Untuk per audit tahun 2018 tidak ada, maka tidak mengalami kenaikan. Untuk total aset per audit tahun 2017 yaitu 15.996.599 rupiah. Untuk total aset per audit tahun 2018 23.199.967.196 rupiah, mengalami kenaikan 7.193.416.478 rupiah. Nilai presentasinya ini 4%. Saya lanjutkan untuk schedule prosedur penelaahan analitis neraca halaman 134. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban jangka pendek, pinjaman bank dan terukan. Per audit tahun 2017 senilai 200 juta. Untuk per audit tahun 2018 tetap 200 juta, maka tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk utang usaha didapatkan dari modul 3 halaman 60. Per audit 2018 senilai 1.261.305.100 rupiah dengan kenaikan 193.101.600 rupiah, maka presentasenya 18,08%. Untuk utang lain-lain, per auditnya didapatkan dari buku 1 halaman 13, yaitu 191.193.058 rupiah, maka mengalami kenaikan 162.007.258 dengan presentase 555,09%. Utang pajak per audit tahun 2018 didapatkan dari modul 8 halaman 127, mengalami kenaikan 888.797.915 dengan presentase 664,5%. Biaya yang masih harus dibayar per audit 2018 dapatkan dari modul 3 halaman 53 yaitu 15 juta.
dengan kenaikan Rp9.212.510. Untuk presentasenya 159,18%. Utang bank per audit 2018 itu Rp1.299.438.759 dengan kenaikan Rp466.134.596, maka presentasenya 55,94%. Untuk utang sewa pembiayaan per audit 2018 diperoleh dari modul 7 halaman 117 senilai Rp68.480.000 mengalami kenaikan Rp37.760.000 dengan presentase 123. Total kewajiban jangka pendek per audit tahun 2017 yaitu Rp2.300.954.700, sedangkan per audit 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp4.057.967.579. Presentasinya yaitu 76. Kewajiban jangka panjang utang bank selisih per audit 2017 dan per audit 2018 yaitu Rp1.940.004.760 dengan presentase 24%. Untuk utang sewa pembiayaan selisih per audit 2017 dan per audit 2018 senilai Rp11.520.000 untuk presentase 56. Total kewajiban jangka panjang per audit 2017 yaitu 8 didapatkan dari utang bank jumlah dengan utang sewa pembiayaan senilai Rp8.255.832.644 per audit tahun 2018. Total kewajiban jangka panjangnya Rp10.207.357.404 dengan kenaikan Rp1.951.524.760 dengan presentase 24. Untuk ekuitas modal saham nilai nominal Rp2.200.000 per saham per audit tahun 2017-nya Rp2.220 juta. Untuk per audit 2018 yaitu Rp2.220 juta, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Untuk saldo laba mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke per audit tahun 2018 senilai Rp3.455.152.644. Untuk presentasinya 107. Maka total ekuitas dari per audit tahun 2017 per audit tahun 2018 mengalami kenaikan senilai Rp3.455.152.644 senilai 64%. Total kewajiban dan ekuitas yaitu per audit tahun 2017 Rp15.959.678. Untuk per audit tahun 2018 yaitu Rp23.160.250.961 mengalami kenaikan Rp7.193.691.283 dengan presentase 45. Jangan lupa untuk diberikan tanda tick mark.
dibuat oleh kelompok 3 diperiksa di Jati dengan tanggal 1 Maret tahun 2019 dan tanggal pemeriksaan tanggal 2 Maret tahun 2019. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya Muhammad Raffi Zain, NIM B200-180-228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai schedule prosedur penelaahan analitis laba rugi di halaman 135. Untuk keterangan yang pertama yaitu penjualan neto per audit 31/12/2017 ditemukan sejumlah 30.621.597.850 rupiah dengan per audit 31/12/2018 sebesar 42.736.834.000. Untuk kenaikan mengalami kenaikan sebesar 12.111.236.150 rupiah dengan persentase 39,56%. Kemudian yang kedua yaitu beban pokok penjualan per audit 31/12/2017 sebesar 24.583.531.468 rupiah. Untuk per audit 31/12/2018 sebesar 33.226.702.959 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 8.471.171.491 rupiah dengan persentase 33,77%. Kemudian laba bruto per auditnya sebesar 5.738.066.382 rupiah. Untuk per audit 31/12/2018 sebesar 9.468.131.041 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 3.730.064.659 rupiah dengan persentase 65,01%. Untuk beban usaha per audit 31/12/2017 sebesar 1.858.952.952.040 rupiah. Per audit 31/12/2018 sebesar 2.632.754.289 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 773.249.249 rupiah dengan persentase 41,63%. Laba usaha per audit 31/12/2017 sebesar 3.414.314.342 rupiah. Untuk per audit 31/12/2018 sebesar 6.835.376.752 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 2.956.262.410 dan persentase 76,21%. Kemudian ada pendapatan dan beban lain-lain dengan keterangan yang pertama yaitu laba rugi aset tetap untuk per audit 31/12/2017 bersejumlah 0 rupiah, sedangkan untuk per audit 31/12/2018 sebesar 7.529.000, mengalami penurunan sebesar 7.529.000 dengan persentase 0,00%. Kemudian laba rugi valuta asing untuk per audit 31/12/2017 sebesar 105.300.600 rupiah dengan per audit sebesar 507.499.400, mengalami penurunan sebesar 612.800.000 dengan persentase minus 581,95%. Kemudian pendapatan bunga sebesar 8.654.500 dengan per audit 31/12/2018 sebesar 507.499.400, mengalami penurunan sebesar 612.800.000
dengan maaf, saya ulangi lagi. Selanjutnya untuk laboratorium valuta asing, saya ulangi lagi, untuk peraudit sebesar 31/12/2017 sebesar 105.300.600, dengan peraudit 31/12/2018 sebesar 507.499.400, untuk mengalami penurunan sebesar 612.800.000 dengan persentase minus 581,95. Kemudian pendapatan bunga sebesar untuk peraudit 31/12/2017 sebesar 8.654.500. Peraudit 31/12/2018 sebesar 9.928.491 rupiah. Mengalami penurunan sebesar 1.273.991 rupiah dengan persentase 14,72%. Kemudian beban bunga untuk peraudit 31/12/2017 sebesar 1.886.400 juta. Untuk peraudit 31/12/2018 sebesar 2.110.934.415 rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 224.354.415 rupiah. Persentase 11,90%. Selanjutnya yaitu beban lain-lain neto. Peraudit 31/12/2017 sebesar 1.983.983.046.100 rupiah. Dengan peraudit 1.587.977.524 rupiah. Mengalami penurunan sebesar 397.068.576 rupiah dengan persentase minus 20,02%. Kemudian laba sebelum pajak peraudit 31/12/2017 sebesar 1.896.068.242 rupiah dengan peraudit 31/12/2018 sebesar 5.265.403.479 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 3.399.335.237 rupiah dengan persentase 177,70%. Selanjutnya beban pajak penghasilan peraudit 31/12/2017 sebesar 437.336.772 rupiah. Peraudit 31/12/2018 sebesar 1.487.877.892 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 610.541.120 rupiah dengan persentase 139,60%. Kemudian laba neto sebesar untuk peraudit 31/12/2017 sebesar 1.458.731.470 rupiah. Peraudit 31/12/2018 sebesar 4.217.525.587 rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 2.794.117 rupiah dengan persentase 118,12%. Jangan lupa dibubuhkan untuk dibuat oleh kelompok 3, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 1 Maret 2019 dan diperiksa pada tanggal 2 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya berlanjut ke halaman 142, yaitu neraca untuk periode 31 Desember 2018. Di sini ada dua kategori, yaitu aset dan kewajiban dan ekuitas. Yang pertama yaitu aset lancar. Yang pertama untuk aset lancar adalah kas dan setara kas dengan jumlah pada tahun 2018 75.182.640 dan untuk 2017 sebesar 67.183.640
695.350. Untuk aset lancar dibatasi penggunaannya 2018 dan 2017 kosong. Untuk investasi saham tersedia untuk dijual 2018 sebesar 1.715.500.000 rupiah. Untuk 2017 sebesar 1.200.000.000. Kemudian piutang usaha pihak ketiga untuk tahun 2018 sebesar 12.747.273.240 rupiah. Untuk 2017 sejumlah 8.497.922.298. Piutang lain-lain pada tahun 2018 sebesar 85 juta dan pada tahun 2017 sebesar 65 juta. Persediaan 2018 sebesar 2.689.458.700 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 1.808.167.030 rupiah. Biaya dibayar di muka 2018 sebesar 62.633.333 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 40 juta. Jumlah aset lancar di total sebesar untuk tahun 2018 sebesar 17.345.047.913 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 11.678.784.678. Selanjutnya di bagian aset ada aset tidak lancar. Yang pertama untuk aset tidak lancar adalah investasi pada entitas asosiasi. Pada tahun 2018 sebesar 405.200.000 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 3.931.202.000 rupiah. Aset tetap neto pada tahun 2018 sebesar 5.926.926.833 rupiah. Untuk 2017 sejumlah 0 rupiah. Kemudian aset tidak lancar lainnya untuk tahun 2018 sebesar 29.259.500 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 386.573.000 rupiah. Jumlah aset tidak lancar sebesar 6.434.386.333 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 4.317.775.000. Jumlah aset yang merupakan penambahan antara jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar untuk tahun 2018 sebesar 23.839.434.246 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 15.996.559.678. Selanjutnya yaitu kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dan ekuitas yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek dengan keterangan pertama utang cerukan. Untuk tahun 2018 utang cerukan sebesar 200 juta. Untuk tahun 2017 sejumlah 200 juta. Utang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar 1.276.926.100 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 1.068.203.500 rupiah. Kemudian utang lain-lain 2018 sebesar 191.193.058 rupiah. 2017 29.185.800 rupiah. Kemudian ada utang pajak pada tahun 2018 sebesar 755.240.895 rupiah. Untuk tahun 2017 133.753.747 rupiah. Biaya yang masih harus dibayar sebesar untuk 2018 sebesar 177.088.980 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 5.787.490 rupiah.
Utang sewa pembiayaan pada tahun 2018 sebesar 84.480.000, pada tahun 2017 sebesar 30.720.000. Utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun 2018 sebesar 1.299.438.759 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 833.304.363 rupiah. Kewajiban jangka pendek lainnya itu kosong, masing-masing 0 rupiah, dengan jumlah kewajiban jangka pendek untuk 2018 sebesar 3.984.367.792 rupiah. Pada tahun 2017 2.300.954.900 rupiah. Selanjutnya yaitu kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada utang bank jangka panjang pada tahun 2018 sebesar 10.175.357.444 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 8.235.352.644 rupiah. Untuk utang sewa pembiayaan di tahun 2018 sebesar 0 rupiah, sedangkan untuk pada tahun 2017 sebesar 20.480.000. Kewajiban imbalan pasca kerja pada tahun 2018 dan 2018 masing-masing senilai 0 rupiah, dengan jumlah kewajiban jangka panjang sebesar 10.175.357.444 itu untuk tahun 2018, dengan tahun 2017 sebesar 8.255.832.644 rupiah. Jumlah kewajiban masing-masing pada tahun 2018 dan 2017 sejumlah 0%. Dan kemudian ada ekuitas. Yang pertama modal saham untuk tahun 2018 sebesar 2.220.000.000, dan untuk tahun 2017 sebesar 2.220.000.000. Untuk saldo laba 2018 sebesar 7.434.921 rupiah. Untuk 2017 sebesar 3.219.772.334. Jumlah ekuitas masing-masing untuk pada tahun 2018 sebesar 9.650.174.921 rupiah. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 5.439.772.334 rupiah. Jumlah kewajiban dan ekuitas penotalan keseluruhan dari kewajiban dan ekuitas untuk 2018 sebesar 23.809.900.157 rupiah. Untuk 2017 sebesar 15.919.559.878. Sekian untuk halaman 135 dan 142. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan untuk halaman 143. Saya tambahkan untuk halaman 143 mengenai laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 dinyatakan dalam rupiah. Yang pertama yaitu pendapatan usaha neto pada tahun 2018 sebesar 42.736.834.000. Pada tahun 2017 sebesar 30.621.597.850 rupiah. Beban pokok usaha pada tahun 2018 sebesar 33.288.702.959 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 24.433.531.468. Laba bruto pada tahun 2018 sebesar 9.433.999.888
Rp468.131.041 pada tahun 2017 sebesar Rp5.738.066.382. Beban usaha. Yang pertama, beban penjualan pada tahun 2018 sebesar Rp2.634.764.289. Untuk tahun 2017 sebesar Rp1.858.952.040. Untuk beban administrasi dan umum pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0. Laba usaha pada tahun 2018 sebesar Rp6.835.376.752. Pada tahun 2017 sebesar Rp3.871.114.342. Selanjutnya pendapatan atau beban lain-lain. Kerugian keuntungan selisih kurs 2018 sebesar Rp7.529.000 pada tahun 2017 sebesar Rp0. Kerugian keuntungan aset tetap pada tahun 2018 sebesar Rp507.499.400. Pada tahun 2017 sebesar Rp105.300.600. Model pendapatan bunga pada tahun 2018 sebesar Rp9.928.491. Pada tahun 2017 sebesar Rp8.654.500. Selanjutnya beban bunga pada tahun 2018 sebesar Rp2.110.934.415. Dan untuk tahun 2017-nya sebesar Rp1.886.400.000. Kemudian lain-lain neto pada tahun 2018 sebesar Rp1.585.977.524. Dengan tahun 2017 sebesar Rp1.983.046.100. Kemudian ada laba sebelum pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp5.265.403.479. Dan untuk yang tahun 2017-nya sebesar Rp1.866.068.242. Kemudian ada beban pajak penghasilan pada tahun 2018 sebesar Rp1.877.897.892. Untuk tahun 2017-nya sebesar Rp437.336.772. Dan yang terakhir ada laba neto di tahun 2018 sebesar Rp4.212.525.587. Pada tahun 2017 sebesar Rp1.458.731.470. Sekian untuk penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Septi Kristiana, NIM B20180-233. Selanjutnya halaman 144. PT Sugus, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dinyatakan dalam rupiah. Modal saham pada tahun 2016 dapat dilihat pada buku 1 halaman 223. Saldo laba pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.761.040.864 dapat dilihat pada buku 2 halaman 223. Lalu saldo 31 Desember 2017 modal sahamnya sebesar Rp2.220.000.000. Saldo labanya sebesar Rp3.219.772.334.
Lalu diperoleh laba neto sebesar Rp1.458.731.470. Selanjutnya, laba neto saldo laba yaitu sebesar Rp4.217.525.587 dapat dilihat pada laporan laba rugi. Selanjutnya, saldo 31 Desember 2018 modal sahamnya sebesar Rp2.220.000.000, saldo labanya sebesar Rp7.437.297.921, yaitu diperoleh dari penjumlahan saldo laba 31 Desember 2017 dengan laba neto 2018. Lalu pada kolom jumlah yaitu penjumlahan antara kolom modal saham dengan saldo laba. Selanjutnya halaman 145. PT Sukus laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dinyatakan dalam rupiah. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp42.862.087.000. Pembayaran kas kepada pemasok pada tahun 2018 sebesar Rp33.173.692.959. Pembayaran kas kepada karyawan dan lain-lain pada tahun 2018 sebesar Rp2.699.279.539. Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 yaitu jumlahnya sebesar Rp6.999.114.592. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Pembayaran untuk pembelian aset tetap pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp6.281.285.833. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 yaitu jumlahnya sama sebesar Rp6.221.285.833. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Pembayaran kembali pinjaman bank pada tahun 2018 sebesar Rp461.654.596. Pembayaran kembali sewa pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp33.280.000. Penerimaan dari penerbitan saham pada tahun 2018 sebesar Rp944.700.000. Arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp449.765.404. Selanjutnya, penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas pada tahun 2018 sebesar Rp518.063.265. Kas dan setara kas awal tahun 2018 sebesar Rp67.695.350. Kas dan setara kas akhir tahun 2018 sebesar Rp75.182.640. Transaksi non-kas, perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp134.996.833. Pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp69.995.350 yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 13. Selanjutnya halaman 150. Pada halaman 150 ada informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Jumlah transaksi atau saldo akun dalam bagian ini diungkapkan dalam rupiah kecuali dijelaskan lain. Yang pertama ada kas dan setara kas. Pada tahun 2018 dapat dilihat pada buku 2 halaman 82 yaitu schedule kas dan setara kas. Pada tahun 2017 dapat dilihat pada buku 1 halaman 15. Kas besar pada tahun 2018 sebesar Rp22.900.000. Pada tahun 2017 Rp8 juta.
kas kecil pada tahun 2018 sebesar Rp1.800.000, pada tahun 2017 sebesar Rp2.000.000. Bank CAP pada tahun 2018 sebesar Rp13.391.410, pada tahun 2017 sebesar Rp57 juta. Bank Lopo pada tahun 2018 sebesar Rp37.092.640, pada tahun 2017 sebesar Rp695.350. Jumlahnya pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp75.184.050. Jumlah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp67.695.350. Selanjutnya yang kedua ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya. PT Bank CAP Jakarta pada tahun 2018 sebesar Rp1.450.000.000, yaitu dapat dilihat pada buku 2 halaman 92 schedule surat berharga. Selanjutnya pada tahun 2017 sebesar Rp1 miliar, yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 222. Suku bunga per tahun 2,5% pada tahun 2018 dan 8% pada tahun 2017 untuk deposito berjangka dalam mata uang rupiah memiliki jatuh tempo 3 bulan, dan 1% pada tahun 2018, dan 6% pada tahun 2017 untuk deposito berjangka dalam mata uang dolar Amerika Serikat memiliki jatuh tempo 3 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eritrea. Halaman 151, nomor 3 yaitu investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan adalah yang pertama PT Gudang Jakarta, saldo pada tahun 2018 Rp167.500.000, saldo 2017 kosong. PT Garam Jakarta, pada tahun 2018 Rp102 juta, 2017 kosong. Jumlahnya pada tahun 2018 yaitu Rp269.500.000, sedangkan tahun 2017 yaitu Rp200 juta. Yang keempat yaitu piutang usaha. Piutang usaha pada pihak ketiga pada tahun 2018 yaitu Rp12.673.240. Pada tahun 2017 yaitu Rp8.497.922.298. Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat ditagih sehingga penyisian piutang ragu-ragu nihil. Nomor 5, persediaan. Barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan bahan pembantu. Jumlahnya pada tahun 2018 Rp2.221.278.700, sedangkan pada tahun 2017 Rp1.808.167.030. Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal. Selanjutnya nomor 6, investasi pada entitas sosial. Semua sudah tertera pada modul 2. Saldo akunnya. Perusahaan dapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Ada 2 yaitu PT PUH. PT PUH pada tahun 2018 saldonya Rp2 juta, 2017 kosong. PT Brigade pada tahun 2018 jumlahnya Rp4.800.000. Pada tahun 2017 kosong. Jadi jumlahnya pada tahun 2018 saja sebesar Rp6.800.000. Selanjutnya kita ke halaman 152. 152 ada nomor 7, aset tetap. Aset tetap ada 3 yaitu nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Semuanya sudah tertera pada dalam modul 2. Jadi bisa dilihat dalam modul 2. Beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar Rp209.500.000 dan Rp354.691.800.
untuk tahun 2018 dan sebesar Rp109.500.000 dan Rp116.727.80 untuk tahun 2017. Aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi all risk. Nilai jaminan sebesar Rp3 miliar untuk tahun 2018 dan Rp1 miliar pada tahun 2017. Perusahaan berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari risiko tersebut. Selanjutnya kita ke halaman 153. Ada nomor 8, utang usaha. Utang usaha, ada utang usaha pada pihak ketiga. Pada tahun 2018, saldonya Rp1.276.926.100. Sedangkan pada tahun 2017, saldonya Rp1.068.203.500. Nomor 9, perpajakan. Perpajakan ada 3. Yang pertama yaitu utang pajak terdiri dari yang pertama PPh pasal 21, saldonya pada tahun 2018 Rp2.814.609. Pada tahun 2017 Rp6.977.923. PPh pasal 23 pada tahun 2018 Rp400.000, sedangkan 2017 kosong. PPh pasal 25 pada tahun 2018 Rp983.066.800, sedangkan pada tahun 2017 Rp110.881.200. PPh pasal 29 pada tahun 2018 dan 2017 kosong. Pajak pertambahan nilainya pada tahun 2018 Rp17.806.503. Pada tahun 2017 Rp15.894.624. Perpajakan nomor 2 yaitu perhitungan pajak penghasilan. Rekonsiliasi antara beban pajak dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut. Ada beberapa saldo saja. Yang pertama ada di dalam laba sebelum pajak penghasilan badan, yaitu saldonya pada tahun 2018 Rp5.265.403.479. Sedangkan pada tahun 2017 yaitu Rp1.896.068.242. Yang kedua ada di dalam pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final. Pada tahun 2018 itu dikurangkan sebesar Rp9.928.491, sedangkan pada 2017 dikurangkan sebesar Rp8.654.500. Kemudian ada di dalam selisih penyusutan aset tetap menurut fiskal atas penyusutan aset tetap menurut laporan keuangan. Saldonya yaitu pada tahun 2018 dikurangkan sebesar Rp180.245.858. Pada tahun 2017 dikurangkan sebesar Rp306.521.120. Kemudian ada satu lagi saldo di dalam akun selisih beban sewa pembiayaan menurut fiskal atas beban sewa pembiayaan menurut laporan keuangan. Saldonya pada tahun 2018 saja dikurangkan sebesar Rp3.015.533. Selanjutnya kita ke halaman 154, perpajakan yang nomor 3 yaitu beban pajak penghasilan. Ada 2 yaitu pajak penghasilan final dan pajak penghasilan non final. Yang ada saldonya saja di dalam pajak penghasilan non final. Pajak penghasilan non final pada tahun 2018 saldonya sebesar Rp1.074.877.892.
Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 437.336.772 rupiah. Berdasarkan self-assessment system, perusahaan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Kemudian nomor 10 yaitu utang bank. Utang bank kosong, tidak ada isinya. Kemudian utang bank ini mendapat fasilitas dari Bank CAB dengan tingkat bunga 2,25%. Utang jangka panjang dan fasilitas penarikan dari Bank CAB berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Ada dua, yaitu tanah dan mesin pabrik, kemudian jaminan personal dari seluruh pemegang saham. Selanjutnya kita masuk ke nomor 11, yaitu modal saham. Rincian pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut. Pemegang saham ada 3, yaitu PT SWAT. PT SWAT jumlah sahamnya 500, presentasi kepemilikannya 50%, jadi nilai nominalnya 1.110.000.000 rupiah. Kedua, PT TAPE. Jumlah sahamnya 450, presentasi kepemilikannya 45%, nilai nominalnya 999.000.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, Ibu Melinda. Jumlah sahamnya 50, persentase kepemilikannya hanya 5%, nilai nominalnya yaitu 111 juta rupiah. Jadi jumlah saham 3 pemegang saham tadi, jumlah sahamnya 1000, presentasi kepemilikannya jumlahnya 100%, nilai nominalnya jumlahnya 2.220.000.000 rupiah. Selanjutnya yang ke nomor 12, yaitu beban pokok penjualan. Di situ tidak dimasukkan ke dalam Excel karena di modul 2 sudah tertulis lengkap nama akun dan saldo akunnya. Terima kasih.